Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya misi yang menarik banget buat Anda. Kita mau bongkar bab 10 dari buku How to Find Problems Like a Genius. Fokus utamanya tuh sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh ya. Jadi untuk bisa melihat dunia luar dengan lebih jernih, kita justru harus mulai dengan lihat ke dalam. Ini soal hubungan, simbiosis gitu antara observasi dan kesadaran diri. Coba deh renungin sebentar. Pernah nggak Anda ngerasa mentok? Melihat satu masalah dari sudut pandang yang, ya itu-itu aja? Nah, sumber kita kali ini bilang, kuncinya ada di dalam diri. Ide besarnya itu pikiran jenius itu kayak seorang konduktor simfoni. Mereka mampu menyelaraskan pengamatan tajam keluar dengan pemahaman yang dalam tentang diri mereka sendiri. Betul. Dan ini bukan cuma filosofi yang awang-awang ya. Ini justru fondasi yang sangat praktis buat menemukan masalah yang lebih berkualitas. Coba bayangin deh, kesadaran diri itu kayak senter. Senter yang kita arahin ke pikiran kita sendiri. Nah, senter itu bantu kita lihat apa ya, sarang laba-laba berupa bias dan titik buta yang selama ini ngalangin kita. Tanpa senter itu, observasi kita, secermat apapun, bisa jadi cuma lihat sebagian kecil dari gambaran besarnya. Atau bahkan salah total. Kita melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tapi sebagaimana kita adanya. Gitu loh. Wah, saya suka banget analogi center itu. Oke, biar konsep ini lebih nempel, buku ini pakai beberapa perumpamaan yang puitis tapi kena banget. Yang pertama, pikiran jenius itu diibaratkan kayak seorang penyair. Penyair kan nggak cuma mendeskripsikan matahari terbenam, tapi dia juga menyelami perasaannya saat lihat momen itu. Jadi kesadaran dirinya itu semacam cermin puitis gitu. Tepat sekali. Lalu ada analogi kedua, seorang pelukis. Coba deh perhatikan lukisan. Sapuan kuas seorang pelukis itu kan bukan sekedar meniru warna di alam. Setiap goresan, setiap pilihan warna, itu mencerminkan palet emosi yang ada di dalam dirinya. Kanvas itu jadi ruang dialog antara apa yang dia lihat di luar dan apa yang dia rasakan di dalam. Lukisan yang sama bisa terasa penuh harapan atau justru melankolis kan? Itu semua tergantung kondisi batin si pelukis. Mhm. Dan yang menarik dari analogi pelukis itu, kadang goresan yang salah atau nggak sengaja, justru jadi bagian paling berkarakter dari lukisan itu. Mungkin ini mirip ya dengan proses menemukan masalah, kesadaran diri bantu kita lihat percikan cat yang nggak terduga dalam pikiran kita, entah itu asumsi aneh, bias, atau emosi, bukan sebagai kesalahan, tapi sebagai titik awal buat peluang baru, sesuatu yang nggak kepikiran sebelumnya. Itu poin yang bagus banget. Anda menangkap inti dari apa yang buku ini sebut sebagai tarian reflektif. Ini adalah kemampuan untuk fokus ganda. Di satu sisi, Anda mengamati detail masalah di luar sana. Dengan objektivitas seorang ilmuwan, kumpulin data, lihat polanya. Tapi, di saat yang bersamaan, Anda juga mengamati apa yang terjadi di dalam diri Anda. Anda bertanya, kenapa ya saya bereaksi begini sama masalah ini? Asumsi tersembunyi apa yang saya bawa? Pengalaman masa lalu mana yang mewarnai cara pandang saya sekarang? Tanpa tarian ini, kita risikonya cuma melihat apa yang ingin kita lihat, terjebak di gelembung kita sendiri. Oke, jadi kita punya metafora tarian yang indah ini. Tapi ayo kita lebih konkret deh. Kenapa kemampuan melihat ke dalam diri ini jadi semacam kekuatan super buat seorang jenius? Apa yang sebenarnya terjadi? Buku ini membaginya jadi beberapa poin penting. Yang pertama soal memahami bias pribadi. Nah, ini krusial. Inovasi seringkali mati di sini. Bias, terutama bias konfirmasi, kecenderungan kita buat cari bukti yang mendukung keyakinan kita, itu penghalang inovasi nomor satu. Bayangin aja sebuah tim produk yang udah jatuh cinta sama ide mereka. Fitur X, misalnya. Mereka akan secara nggak sadar cuma cari data yang bilang fitur itu bagus, dan mengabaikan semua sinyal bahaya dari pengguna. Mereka bakal bilang, pengguna itu belum ngerti aja. Seorang jenius justru sebaliknya. Mereka akan aktif bertanya, oke, mari kita coba dengan sungguh-sungguh membuktikan bahwa fitur ini adalah ide yang buruk. Itu pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Mereka berburu bukti yang menyanggah, bukan yang mendukung. Wow, itu pendekatan yang butuh kerendahan hati yang luar biasa ya. Jadi bukan soal membuktikan diri benar, tapi menemukan kebenaran. Oke, poin kedua dari buku ini, mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ini kedengarannya kayak nasihat karir biasa sih, tapi dalam konteks penemuan masalah apa bedanya? Bedanya ada di efisiensi strategis.
Ini bukan sekedar tentang manajemen diri, tapi soal alokasi energi. Seorang jenius tahu betul kalau waktu dan energi mental mereka itu terbatas. Jadi, mereka nggak buang-buang waktu coba jadi ahli di semua bidang. Mereka sadar, oke, saya jago banget lihat gambaran besar, tapi saya payah dalam detail teknis. Bukannya maksain diri, mereka akan fokus pada kekuatan mereka dan secara proaktif, cari orang lain yang bisa menutupi kelemahan mereka. Jadi, ini mematahkan mitos jenius sebagai lone wolf yang tahu segalanya. Justru sebaliknya, jenius yang sesungguhnya itu kolaborator ulung yang tahu persis peran apa yang harus mereka mainkan. Jadi ini soal membangun tim impian personal, di mana Anda sendiri pemain utamanya, tapi Anda tahu persis kapan harus oper bola. Saya suka itu. Lalu poin ketiga, dan ini yang paling menarik buat saya, adalah gimana kesadaran diri mendorong inovasi dan kreativitas. Gimana hubungannya? Hubungannya sangat langsung. Kemampuan untuk mengambil risiko yang diperhitungkan. Seseorang dengan kesadaran diri yang tinggi itu nggak lumpuh oleh rasa takut gagal. Kenapa? Karena mereka berhasil memisahkan identitas atau ego mereka dari hasil pekerjaan mereka. Kalau sebuah ide gagal, mereka nggak melihatnya sebagai saya adalah seorang yang gagal. Mereka melihatnya sebagai hipotesis ini ternyata keliru. Wah, data baru yang menarik. Kegagalan bagi mereka hanyalah umpan balik. Ini semacam kebebasan psikologis gitu loh. Saat ego Anda nggak lagi dipertaruhkan, pikiran Anda jadi bebas buat menjelajahi ide-ide paling liar sekalipun. Karena harga kegagalannya jauh lebih murah. Anda nggak mempertaruhkan harga diri Anda. Ide bahwa kegagalan hanyalah data itu benar-benar mengubah cara pandang ya. Saya jadi kepikiran berapa banyak ide bagus yang mungkin pernah kita batalkan sendiri cuma karena takut kelihatan bodoh. Kebebasan psikologis itu kayaknya mahal harganya. Ini semua kedengarannya kuat banget secara teori, tapi saya bayangin Anda yang dengerin sekarang nanya-nanya, oke, paham, tapi gimana cara mulainya besok pagi? Untungnya buku ini nggak ninggalin kita cuma dengan teori kan? Tentu enggak. Buku ini sangat praktis. Disebutkan beberapa latihan buat mengasah otot kesadaran diri ini. Yang pertama, dan mungkin yang paling klasik, adalah membuat jurnal. Tapi bukan sembarang jurnal. Maksudnya bukan cuma nulis hari ini saya makan siang apa gitu ya? Tepat. Jurnal di sini itu alat investigasi diri. Ini soal mengubah kabut pikiran yang abstrak di kepala kita menjadi kata-kata konkret di atas kertas. Saat Anda menulis, Anda terpaksa mengklarifikasi apa yang sebenarnya Anda pikirkan dan rasakan. Anda bisa coba beberapa pertanyaan pemicu misalnya. Asumsi apa yang saya pegang teguh hari ini tanpa bukti? Atau momen apa hari ini yang bikin saya paling defensif dan kenapa ya? Atau, kalau saya lihat masalah ini dari sudut pandang orang lain, apa yang bakal kelihatan beda? Proses ini maksa Anda jadi pengamat buat pikiran Anda sendiri. Oke, strategi kedua, mencari umpan balik. Nah, ini ide bagus, tapi bukankah ini bisa jadi bumerang? Gimana kalau kita dapat masukan yang salah? Atau dari orang yang nggak paham konteksnya? Gimana cara kita filternya supaya nggak malah menyesatkan? Pertanyaan yang sangat valid. Dan ini tantangan terbesarnya. Kuncinya ada dua. Pertama, pilih sumber Anda dengan bijak. Minta umpan balik dari orang yang Anda hormati, yang Anda tahu tulus. Jangan tanya semua orang. Kedua, dan ini yang paling penting, jangan pernah ambil satu umpan balik sebagai kebenaran mutlak. Perlakukan umpan balik itu kayak Anda lagi kumpulin data. Satu titik data itu anomali. Dua titik data itu kebetulan. Tapi kalau 3 atau 4 orang dari lingkaran yang beda-beda bilang hal yang mirip tentang Anda, misalnya, kamu cenderung motong omongan orang kalau lagi semangat. Nah, itu bukan lagi opini, itu udah jadi pola. Tujuannya cari pola, bukan validasi satu komentar. Dan saat menerima, sikap kita harus kayak spons, bukan batu. Serap dulu semuanya, jangan langsung ngebantah. Analisisnya nanti. Sikap spons, bukan batu. Oke, saya akan ingat itu. Itu sangat membantu. Lalu strategi praktis ketiga adalah meditasi kesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini sekarang ada di mana-mana sih, tapi apa kaitannya secara spesifik dengan penemuan masalah? Kaitannya dalam banget. Inti dari latihan mindfulness itu belajar memisahkan Anda dari pikiran Anda. Sehari-hari, kita seringkali terlalu nyatu sama pikiran kita. Kalau ada pikiran cemas muncul, kita jadi cemas. Kalau pikiran marah muncul, kita jadi marah. Mindfulness melatih kita untuk mundur selangkah dan cuma mengamati. Anda belajar untuk bilang ke diri sendiri, sebuah pikiran cemas sedang lewat,
Bukannya langsung hanyut di dalamnya. Anda lihat pikiran itu datang dan pergi kayak awan di langit tanpa harus nempel padanya. Nah, saat Anda bisa melakukan ini, efeknya ke pemecahan masalah besar banget. Anda nggak lagi reaktif secara emosional. Waktu hadapi masalah yang rumit dan bikin frustrasi, Anda bisa tetap tenang, jaga kejernihan pikiran, dan lihat situasi lebih objektif. Anda nggak terjebak dalam drama emosional yang seringkali justru memperkeruh masalah. Susah sekali ya untuk tidak terseret oleh pikiran sendiri. Konsep mengamati pikiran seperti awan itu kedengarannya sederhana, tapi rasanya itu latihan mental yang butuh disiplin tinggi, kayak pergi ke gym untuk otak gitu ya. Tepat sekali. Ini adalah latihan, bukan bakat. Nggak ada orang yang terlahir jago mindfulness. Ini keterampilan yang dibangun dari repetisi kecil setiap hari, sama kayak angkat beban. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, pesan utama dari bab ini sebenarnya cukup radikal. Dikatakan bahwa penemuan masalah yang jenius itu nggak dimulai dari laboratorium, tapi dari dalam diri sendiri. Ini soal menyimbangkan lensa teleskop untuk lihat dunia luar dengan lensa mikroskop untuk periksa dunia batin. Dan yang perlu digarisbawahi, kesadaran diri ini bukan tujuan akhir. Anda nggak akan pernah sampai di titik, oke saya sudah 100% sadar diri, selesai. Bukan. Ini proses tanpa akhir. Sebuah praktik harian yang secara bertahap mempertajam kemampuan Anda untuk melihat sinyal di antara kebisingan. Mhm. Dan yang paling menguatkan dari semua ini kan bahwa praktek-praktek yang kita bahas, nulis jurnal, minta umpan balik, meditasi, semua itu udah butuh IQ 180 atau gelar PhD. Yang dibutuhkan cuma niat dan sedikit konsistensi. Ini benar-benar soal demokratisasi cara berpikir jenius, siapapun bisa melatihnya. Ini bukan tentang siapa Anda sekarang, tapi tentang kebiasaan apa yang Anda bangun mulai hari ini. Tepat. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari, bukan anugerah yang misterius. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Bukan sebagai tugas ya, tapi sebagai ajakan. Dari 3 praktik yang kita diskusikan tadi, jika Anda harus memilih satu kebiasaan super kecil untuk mulai membangun kesadaran diri Anda minggu ini, entah itu menulis 3 kalimat di jurnal setiap pagi, bertanya satu pertanyaan umpan balik spesifik ke satu rekan kerja, atau duduk diam mengamati napas selama 3 menit sebelum mulai kerja, mana yang paling mungkin Anda lakukan dan kenapa? Jawaban jujur Anda atas pertanyaan itu bisa jadi adalah langkah pertama yang paling nyata dalam perjalanan Anda menemukan masalah seperti seorang jenius.